Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya, Sri Hartini, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Pada sesi kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak mengenai rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 1.3 ini adalah: yang pertama, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif dibagi menjadi 5. Yang pertama, B, yaitu buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. C, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Dari pembelajaran modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, saya sebagai seorang pendidik memiliki visi, yaitu mewujudkan peserta didik yang mandiri, religius, kolaboratif dan komunikatif, berpikir kritis, kreatif, dan berteknologi. Penjelasan mengenai komponen visi yang pertama adalah religius, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya berharap peserta didik saya mampu menjalankan kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga memiliki akhlak yang mulia dan berbudi pekerti luhur. Visi mandiri. Saya berharap peserta didik saya menjadi individu yang mandiri, yaitu peserta didik yang mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, mampu mengoptimalkan kemampuan yang ada pada diri mereka sendiri untuk menjadi pribadi yang mandiri. Visi kolaboratif dan komunikatif. Saya menginginkan peserta didik saya memiliki keterampilan dalam berkolaborasi dan berkomunikasi. Mereka mampu menyampaikan pendapatnya dan hasil pemikirannya di hadapan orang lain dengan penuh percaya diri. Berkolaborasi dengan siapapun tanpa membeda-bedakan dan mampu bekerja sama dengan siapapun dalam kondisi apapun. Visi berpikir kritis. Saya berharap peserta didik saya mampu berpikir kritis ketika dihadapkan pada satu permasalahan ataupun peristiwa. Mereka tidak langsung mempercayainya begitu saja, akan tetapi mereka mampu memikirkan terlebih dahulu akan kebenarannya. Kemudian, mereka mampu mengambil keputusan atau solusi yang akan diambil dengan penuh bijaksana. Menimbang dengan bijaksana apakah solusi atau keputusan yang sudah diambil sudah tepat ataupun belum. Visi kreatif. Saya berharap peserta didik saya menjadi peserta didik yang kreatif, tidak hanya unggul dalam prestasi akademik,
tetapi juga mampu mengembangkan bakat dan minat yang ada pada diri mereka. Visi yang terakhir adalah berteknologi. Peserta didik harus mampu menguasai teknologi agar mereka tidak tertinggal dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan ilmu pendidikan. Prakarsa perubahan diri dari visi yang sudah saya sampaikan adalah berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila dimensi kreatif, yaitu berupaya untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif di bidang literasi, khususnya menulis, melalui klub penulis di SDN Jonggrang 1, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Agar visi saya terwujud, saya menggunakan kanvas bagja dengan alur sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Bagaimana mengembangkan kreativitas siswa dalam bidang menulis? Tindakan yang saya ambil adalah melakukan observasi mengenai minat menulis pada peserta didik di sekolah saya. Kemudian, saya juga akan memberikan motivasi mengenai manfaat menulis pada peserta didik. Yang kedua adalah bagian ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah, lembaga manakah yang sudah berhasil menerapkan kreativitas menulis? Dari sini, saya mengadopsi pengalaman SDN Unggulan Magetan yang telah melaksanakan pengembangan kreativitas siswa dalam bidang menulis. Pada bagian gali mimpi, kebiasaan baru apa yang harus saya munculkan untuk meningkatkan kreativitas menulis pada peserta didik saya? Kemudian, hal-hal apa yang dapat mendukung tumbuhnya kreativitas menulis pada peserta didik? Pada bagian kali mimpi, tindakan yang akan saya ambil adalah membuat klub menulis atau jurnalis kecil di lingkungan sekolah. Kemudian, melibatkan peserta didik sebagai aktor yang berperan dalam menghasilkan karya tulis yang didukung oleh tenaga pendidik lain untuk ikut serta menulis sebagai motivator. Pada bagian jabarkan rencana, langkah sederhana apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kreativitas menulis pada peserta didik? Tindakan yang akan saya lakukan adalah mencari informasi kepada pembimbing klub menulis di SDN Unggulan Magetan yang sudah melaksanakan pengembangan kreativitas siswa dalam bidang menulis dan berhasil membukukan karya tulis peserta didiknya. Kemudian, kapan kegiatan tersebut akan dilakukan? Tindakan yang akan diambil adalah dengan cara membuat jadwal kegiatan terstruktur mengenai bimbingan menulis. Kemudian, bagaimana cara mengukur kemajuan dan progres kreativitas siswa dalam bidang menulis? Langkah yang akan diambil adalah dengan membuat catatan khusus mengenai progres perkembangan menulis yang sudah dicapai oleh peserta didik. Yang terakhir adalah bagian atur eksekusi. Pada bagian atur eksekusi, siapa saja yang akan saya libatkan dalam program peningkatan kreativitas siswa ini? Yang utama sekali adalah saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun program kegiatan serta di waktu-waktu tertentu mengundang penulis-penulis yang ada di sekitar kita, juga tugas Perpusda sebagai narasumber yang akan memberikan wawasan kepada peserta didik tentang manfaat menulis. Kemudian, siapa yang akan mengamati dan memantau proses rencana ini? Tentu saja, saya juga akan meminta kepala sekolah dan rekan guru untuk ikut memantau progres perkembangan kreativitas siswa dengan melakukan evaluasi di setiap akhir bulan. Selanjutnya, bagaimana rencana tindak lanjut untuk membudayakan sikap kreatif kepada peserta didik? Tindakan yang akan diambil adalah dengan melaksanakan pameran hasil karya di akhir semester dan memberikan apresiasi kepada peserta didik dengan karya terbaik di masing-masing tema. Harapan kami sebagai pendidik adalah
Dengan memberikan apresiasi, maka akan selalu tumbuh semangat kepada peserta didik untuk terus menulis dan juga berusaha untuk menghasilkan karya-karya terbaik mereka. Demikian paparan mengenai visi guru penggerak yang saya tuangkan dalam kanvas Bagja. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.